Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang, Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Kami percaya, Engkau ada Tuhan, ada bagi. Maka kami boleh berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, katakan, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami datang mengangkat tangan, mau menyatakan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu dalam hidup kami, di hidupku. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari semua Tuhan sendiri boleh nyatakan, Bapakku, kami datang menyembah. Ku percaya Kau boleh ada bagiku. Dengan segenap hati jemaat Tuhan, Bapakku menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau nyata dan ada bagiku. Sebab itu kami boleh berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur saat ku lemah. Kau kuatku. Mari semua Tuhan, mari nyatakan, ku nyanyi haleluya.
Biarlah kami datang dengan segenap hati malam hari ini Tuhan. Kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Semua Tuhan sekali lagi nyatakan, Bapa, Bapakku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami sungguh percaya Kau ada bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah kami cemas, karena kami punya Allah yang hebat. Saat kami lemah, Engkau menjadi kekuatan kami. Mari sekali lagi semua Tuhan nyatakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes, tak usah kami bimbang, Engkau di dalam kami. Ya, saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama kita angkat tangan bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib perbuatanmu. Kami boleh nyatakan Engkau hebat. Ku nyanyi haleluya. Yes, You are Lord. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan Allah kami. Kami akui kedahsyatan-Mu malam hari ini. Perkasa Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Jesus be lifted high, Lord. You are ajaib perkasa perbuatanmu. Jesus di hidup kami. Sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh, bersama-sama kita berbahasa roh. Aktifkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala malam hari ini. Jangan padamkan rohmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, rabakala-bala-bala-bala-bala. Huriara-bala-bala-bala-bala. Sikile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 . Huriara-la-bala-bala-bala-bala. Hurabakara-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ya Tuhan, kami merindukan roh-Mu melawat setiap kami, melawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, rabara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la. Huriara-la-ya-la-la-bara-la-bara-la-bara-la. Sikiara-la-bara-la-bara-la-bara-la. Jesus, haleluya, haleluya. Oh, sungguh Kau Allah kami yang hebat, tiada seperti-Mu. Sungguh Kau Allah kami yang perkasa, ajaib segala perbuatan-Mu. Boleh kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, tiada seperti-Mu. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu.
Ya Allahku, ya Bapa dan Rajaku, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Sebab itu kami tak perlu takut Tuhan, untuk menghadapi apapun. Jesus, oh haleluya. Selalu kami percaya, hidup kami dalam tangan-Mu. Oh, 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 haleluya. Jesus. Tak usah ku takut, tak usah. Tak usah saat. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, tak usah. Sungguh kami tak perlu khawatir Tuhan. Tak usah kami cemas, Kau di dalamku. Kau pergi. Sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan, mari jemaat Tuhan katakan, tak usah, sebab Kau sertaku. Tak usah, Engkau di dalam kami, Allah Immanuel. Tak usah kami takut, yes. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ya, biarlah segala pujian, segala pengagungan kami bawa di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami boleh nyatakan ajaib perbuatan-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kekuatanmu di hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan bersama-sama kita sembah Dia. Sikile la 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 mo, rapa para para la para la para la, kuriara la para la yara la yara la 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 la. Oh rapa yara la pa yara la yara la yara. Sikile la la mo, mari sembah Tuhan, angkat suaramu puji Dia, bermazmur bagi Dia. Haleluya. Let you be lifted high, O Lord, be lifted high, O Lord. Haleluya. Oh, jangan ada yang berdiam diri, mari sembah Tuhan, aktif menyembah Tuhan, aktif menyembah Tuhan. Oh rapa para la para la para la para la para la para la. Sikiara la bayara la bayara la yara la bayara la. Oh rapa
be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Father, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Mari mengangkat tangan bagi Tuhan Allah kita. Be lifted higher. Let our King be lifted. Let our King be lifted. Let our King be lifted high. Let our King be. Let's sing it once more. Let our King. Let our King be lifted. Let our King. Let our King. Hosanna. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari semua Tuhan sendiri katakan Hosanna. Biarlah umatmu memuji namamu di tempat ini. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Hosanna. Sekali lagi, boleh dengan sorak-sorai lebih lagi kita puji Dia. Hosanna di tengah air. Let our King be lifted up. How great is our God. Sing with me, how great. Oh, how great are you, Lord. And we all sing, how great is our God. Sekali lagi semua Tuhan sendiri nyatakan, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Hallelujah. Be lifted high, your name, Jesus. Glory are you, Lord. Boleh saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama mengangkat kedua tangan, kata, and all will sing how great, sing it, and all will sing. Raise your voice, how great, and all will sing, how great. Say once more, and all will sing how great.
how great, sing it more, and all will see how great, oh, and all will see, and all will see how great, yes, how great, and all will see, and all will see how great, hallelujah, how great is our God. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan yeay. Boleh sekali lagi taman musik, saya katakan yeay. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan, yeah. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus batu karang yang teguh. Mari katakan bersama. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari kita bertepuk tangan. Yesus batu penjuru, keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Serukan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan tangan kita, kita angkat tangan kita bersama. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, serukan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Woo. Tangan boleh di atas. Woo. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Boleh saya undang untuk jemaat Tuhan boleh keluar dari bangkunya, katakan on fire. Ayo keluar. Kasih tahu kiri kanannya, katakan on fire. Ayo sama-sama angkat kedua tangan, katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Semua angkat kedua tangan, katakan rohmu menyala-nyala dan layani. Come on, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Come on, tanggakan segala dan dosa yang merintangi. Come on, berlari. Anak-anak muda boleh bangga bagi Tuhan. One, two. Biarlah roh. Haleluya. Biarlah rohmu. Sekali lagi, kembali. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan kiri kananmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi sebelum duduk, kiri kanan kata on fire. Woo. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari yang mau lebih lagi kita angkat tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Mari beberapa saat sekali lagi angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Haleluya. Hinararabaya syandararabasande. Sembah Tuhan Yesus. Hinararabasyandararabu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu Yesus, Raja kami, Tuhan kami, sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Raja,
bagi kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Kaulah segalanya, Kau yang utama, terutama bagi kami. Haleluya. Hinaralala basando, rara basande. Haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan inilah kerinduan kami mau selalu menyenangkan Tuhan. Seringkali kami gagal, seringkali kami jauh dari Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan gak pernah menyerah atas kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk perjalanan 1 minggu yang kami lalui. Tuhan menyertai memberkati kami. Apapun yang kami alami, kami mau terus katakan Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami mau merenungkan sedikit firman Tuhan. Mari berbicaralah bagi kami biar hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus naik, tidak turun menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dan kami terus belajar untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih, urapi kami semua juga hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, selamat malam, shalom. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, senang bisa kembali di antara Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Dan saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa visi daripada wadah ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko, dikatakan bahwa kita gereja ini punya satu tujuan, menjadikan umatnya atau jemaat ada prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa pujian penyembahan dalam kesatuan siang dan malam, dan melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin sama-sama kita mengerti Tuhan punya kehendak pada zaman ini. Dan seberapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin terlibat di dalam kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin sedikit kita berbicara mengenai apa yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Pak Niko selalu berkata hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu belakangan ini bahwa yang Tuhan inginkan di hari terakhir, di akhir zaman ini adalah penuaian terbesar dan yang terakhir. Penuaian jiwa-jiwa di mana orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Dan saya rindu setiap kita semua bisa terlibat di dalamnya. Yang mau katakan amin. Ada sebuah survei membuktikan Bapak Ibu Saudara, ternyata di dunia ini salah satu aliran kekristenan yang kita anggap sesat, yaitu saksi Yehova. Mereka itu ternyata memberdayakan bahkan sampai angka 98% seluruh jemaatnya masuk di dalam penginjilan door to door. Ya. Sekarang saksi Yehova di seluruh dunia mengalami peningkatan di dalam jumlah karena 98% umatnya, jemaatnya terlibat di dalam penginjilan aktif Bapak Ibu Saudara dari pintu ke pintu. Salah satu aliran juga daripada kekristenan yang kita anggap itu sesat, itu Mormon Bapak Ibu Saudara. Bahkan Mormon itu memaksa, mewajibkan setiap anak mudanya setelah lulus sekolah, sebelum mereka masuk kuliah, selama minimal 2 bulan harus terlibat di dalam misi, ya, di dalam penginjilan aktif untuk gereja Mormon. Itu wajib Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga pertumbuhan daripada dua aliran ini menjadi sangat pesat belakangan ini. Ya, belum ditambah Bapak Ibu Saudara sepupu kita. Hari-hari belakangan ini mereka melakukan penginjilan dengan cara mereka dengan sangat luar biasa. Kekristenan di dunia dalam 100 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis. Dalam konferensi penginjilan beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa kekristenan di dunia sekarang hanya tinggal 30%. Sebelum tahun 1900, kekristenan itu mencapai angka 68%. Tapi 100 tahun terakhir kita mengalami penurunan sampai 35%. 30% pun itu sudah termasuk teman-teman saudara-saudara dari Katolik, termasuk orang-orang saksi Yehova dan Mormon yang disebut sebagai sekte daripada kekristenan. Jadi Kristen lahir barunya gak lebih dari 10% dari penduduk dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan,
Ini adalah sebuah pesan Tuhan. Tuhan menghendaki penuaian, tapi mari kita gereja bangkit dan terlibat di dalamnya. Amin. Bukan cuma nyanyi kayak tadi Bapak Ibu Saudara, biarlah rohmu menyala-nyala di gereja doang. Makanya orang Kristen dikenal dengan 6D Bapak Ibu Saudara. Apa itu 6D? Datang, duduk, diam, dengar, doa, dana. Apa 6D? Datang, duduk, diam, dengar, doa, dana. Orang Kristen itu cuma 6D Bapak Ibu Saudara. Kita gak mau terlibat, oh itu urusan pendeta, penginjilan bukan urusan saya. Kalau kita mau terlibat di dalam kehendak Tuhan di akhir zaman, kita harus mau menjadi penuai di akhir zaman. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Lihat kanan kiri dan katakan begini. Ayo terlibat dalam kehendak Tuhan di zaman ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebagian besar. Ada yang gak angkat tangan gak apa-apa. Tapi kalau yang gak pada angkat tangan semua, saya selesai berkhotbah. Artinya gak perlu saya khotbahkan, gak ada yang mau ikutan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Nah mari kita lihat sedikit Matius pasal 9 ayat 37. Bapak Ibu Saudara. Matius 9 ayat ke-37. Dikatakan demikian. Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dari 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bilang. Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Kalau di dalam konteks hari ini Bapak Ibu Saudara. Anggap kekristenan 30%. Penduduk dunia sekarang 7 miliar manusia. Berarti kekristenan hanya 2,25 miliar manusia. Masih ada 5 miliar manusia. Ya, 5 miliar manusia yang belum mengenal Yesus. Artinya tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Itulah makanya kenapa gereja harus memotivasi, gereja harus melatih jemaat Tuhan untuk terlibat di dalam penuaian yang terbesar dan terakhir ini. Ini bukan urusan hanya pendeta, ini urusan kita semua yang mau melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Nah, Alkitab berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Pekerja di sini bukan hanya bicara jumlah. Pekerja di sini bukan hanya bicara bilangan, tapi pekerja di sini bicara juga tentang kualitasnya, Bapak Ibu Saudara. Selama ini yang enggak ada adalah kualitas penuai. Ya, kita semua mau terlibat tapi kita nggak memiliki kualitas penuai. Nah, sebenarnya kebangunan rohani di dunia ini memiliki begitu banyak kesempatan. Salah satu kesempatan adalah ketika di abad ke-12. Waktu itu ada serombongan orang-orang dari Eropa. Mereka datang ke daratan Tiongkok, China. Waktu itu dipimpin oleh Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan. Ya, Kubilai Khan adalah seorang raja yang menguasai hampir sepertiga dunia. Ya Bapak Ibu Saudara, dia adalah raja yang besar, kaisar yang berkuasa. Nah, waktu orang-orang Eropa ini datang, beberapa di antaranya misionaris, ya, penginjil, Kubilai Khan sedang bingung tentang hidup kekal. Dia sedang mencari obat, dia sedang mencari tabib, dia sedang mencari cara, dia sedang mencari tahu apa yang namanya hidup kekal. Dia coba cari-cari tapi gak ketemu. Muncullah beberapa misionaris yang mulai bercerita tentang Yesus. Kubilai Khan tertarik dengan Yesus. Kubilai Khan tertarik dengan kekristenan. Dan Kubilai Khan berkata begini, kamu kembali dan bawa 1000 misionaris lagi datang ke China. Datang ke Tiongkok. Untuk mengajari kami tentang hidup kekal. Tentang hidup kekal di dalam Yesus. Akhirnya pulanglah rombongan ini yang dipimpin oleh Marco Polo. Kembali. Tapi waktu di Eropa, Marco Polo cerita, wah di sana ada sebuah bangsa besar. Kita perlu bawa misionaris ke sana. Orang Eropa berkata, jangan. Itu orang barbar, orang jahat. Mereka nggak pantas jadi orang Kristen, nggak usah jadi Kristen. Dan akhirnya diputuskan tidak lagi mengirim orang ke daratan Tiongkok. Kubilai Khan menanti kapan datangnya, kapan datangnya, kapan datangnya. Bertahun-tahun dia tunggu mana orang Eropa yang mau datang dan bercerita tentang Yesus. Bertahun-tahun dia tunggu gak datang. Sampai akhirnya Kubilai Khan bertemu dengan seorang biksu dari Tibet. Yang bercerita tentang reinkarnasi. Dan pada akhirnya Kubilai Khan berkata, ini cocok. Dan dia menjadikan agama Tibet agama negara. Kalau waktu itu
para misionaris ini memiliki kualitas penuai, mereka pasti balik lagi. Dan Tiongkok menjadi berbeda. Kalau Tiongkok berbeda, Asia menjadi berbeda. Asia berbeda, Indonesia menjadi berbeda. Tapi 1000 tahun yang lalu, sebuah kesempatan besar dilewatkan. Hari ini kita punya kesempatan yang besar juga. Saya ingin kita melihat sebuah klip. Ya, klip ini nubuatan. Di dalam sebuah conference di Australia, di Melbourne, seorang hamba Tuhan dari Planet Shaker Church, di tengah-tengah conference orang-orang bule, dia tiba-tiba ingat Tuhan bicara tentang Indonesia. Dan dia berkata, kalau di sini ada orang Indonesia, maju ke depan. Hanya ada 4-5 orang yang maju ke atas panggung. Dan dia bernubuat atas Indonesia. Kita akan lihat klip 2-3 menit ini. I feel something very Bapak strong Ibu Saudara about bisa lihat Indonesia, that teksnya. God Ya, is going to do something very significant in Indonesia. saya akan bacakan teksnya supaya Iya, kelihatan. Bisa dikeraskan dikit lagi suaranya. It's something that God's going to release in Tuhan that akan nation. melepaskan sesuatu untuk bangsa He's ini. going to release Dia akan melepaskan sinar. light. And I'm raising up a Dia akan church membangkitkan that's glorious, gereja that's yang kuat strong, dan that's penuh powerful. kuasa. We place our hands towards these awesome leaders. Mereka berdoa, mulai berdoa untuk orang-orang I'm Indonesia. raising up Aku akan membangkitkan the house of Judah, the house of praise. rumah Yehuda, rumah pujian. I'm raising Aku akan membangkitkan the house of breakthrough. rumah terobosan. I'm raising up Aku akan membangkitkan the house rumah yang akan that will merobohkan bring down the walls tembok-tembok that the enemy tried yang to musuh set sedang up. membangun. Release the sound. Aku akan melapangkan suara untuk bangsa ini. Akan terjadi pembalikan, perubahan, perpindahan yang dari surga. And they will be released. Wow. This is what I see. Ini yang saya lihat. Aku melihat jutaan Millions dan jutaan and millions of dari young jutaan people anak-anak muda on fire, akan jatuh cinta so pada Tuhan. in love with Jesus, that serve Yang that belum nation pernah like terjadi no one's ever served sebelumnya. it before. I see Aku melihat fire api yang mulai to menyebar spread dan and menyebar. spread and spread, and the glory. Dan kemuliaan yang berbentuk awan. Cukup sampai sini aja. Wow. Ya, bisa selesai. Cukup. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pastor Russell Evans, dia nggak pernah berpikir tentang Indonesia. Tapi di tengah konferensinya, Tuhan berbicara tentang Indonesia. Bahkan dikatakan dengan spesifik, beliau nggak pernah ketemu Pak Niko. Beliau nggak pernah ngobrol sama Pak Niko. Nggak terlalu kenal, tahu mungkin. Tapi seperti yang Pak Niko dapatkan, bahwa ada api yang menyebar, api yang luar biasa atas Indonesia. Itu bicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan, amin. Dan dikatakan jutaan demi jutaan anak-anak muda akan datang kepada Tuhan. Bukan hanya anak muda, tapi saya percaya ini bicara penuaian besar akan terjadi atas bangsa ini. Tapi kesempatan ini akan menjadi sebuah mimpi. Kalau kita gereja nggak bangkit, ini semua hanya akan menjadi sesuatu yang lewat. Dan 1000 tahun lagi anak-anak kita akan berkata, dulu kakek kita punya kesempatan tapi nggak mengambilnya. Seperti kita bicara dulu harusnya itu misionaris dari Eropa itu datang ke China, datang ke Tiongkok, merubah Tiongkok. Tapi gak terjadi. Mari rubah masa depan dunia ini dengan kita terlibat dalam kehendak Allah pada zaman ini. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kualitas harus dibangun. Nah, kualitas apa yang perlu kita perhatikan? Ya Bapak Ibu Saudara, kualitas apa yang perlu kita bangun? Nah, mari kita melihat di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Bisa pemain keyboard temenin saya di depan. Kita
Kita baca bersama, 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah saya ini percaya ini nggak hanya bicara tentang anak muda Bapak Ibu Saudara. Ayat ini memang identik anak muda. Saya ingin bertanya di tempat ini. Siapa di tempat ini yang 40 tahun ke bawah bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara? Bisa lebih tinggi? Hampir 90%. Kalau saya bicara anak muda pun masih relevan di tempat ini. Setuju Bapak Ibu? Tapi saya percaya ayat tadi bukan hanya bicara anak muda. Tapi ini bicara tentang sebuah semangat anak muda. Ya. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pahlawan kita. Dia mau pakai kita pada generasi ini. Dia mau pakai kita pada zaman ini. Oleh karena itu kita perlu menjadi anak panahnya Tuhan. Anak panah itu bicara tentang kualitas anak panah. Ya. Seorang pahlawan dia akan menggunakan anak panah untuk melakukan sebuah tugas. Kita punya tujuan. Penuaian terbesar dan terakhir ini. Kita punya tujuan melalui hidup kita. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita punya satu tujuan melalui hidup kita, keluarga kita. Akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tapi bagaimana membangun kualitas itu, kualitas anak panah itu. Ada 4 hal yang perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara. Anak panah yang baik yang pertama. Anak panah yang baik itu harus mau dibersihkan. Anak panah itu dibuat dari ranting pohon yang cukup tebal. Ranting pohon itu kan belok-belok Bapak Ibu Saudara, bengkok-bengkok. Perlu dibersihkan untuk menjadi rata. Nah, di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-3, berarti di sini di isi worship. Mundur 1 coba. Oh maju 1 berarti. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini adalah doa Daud kepada Tuhan ketika dia berzinah dengan Batsheba. Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini gak pernah ada yang hidupnya 100% sempurna, setuju? Kita perlu dibersihkan setiap saat. Bisa ayatnya saja terus tampilkan sebentar. Kata bersihkan di sini di dalam bahasa aslinya berbicara bukan hanya bersih secara hanya tiba-tiba otomatis. Kata bersih di sini, bersihkan di sini. Ini seperti orang membersihkan baju. Zaman Israel, zaman dulu ketika orang membersihkan baju kotor akan dimasukkan ke dalam sebuah batu yang punya lekukan. Kemudian ditumbuk Bapak Ibu Saudara. Supaya kotorannya keluar. Ini berbicara tentang proses. Sebuah kerelaan untuk terima proses dari Tuhan. Kalau baju bisa ngomong. Baju sakit pasti ditumbuk-tumbuk Bapak Ibu Saudara. Setuju dengan saya? Zaman dulu di Indonesia kita dikenal kalau cuci baju menggunakan papan cuci. Zaman sekarang mungkin jarang dilihat. Zaman dulu sering. Kalau baju bisa ngomong waktu dia digecek-gecek sama papan cuci. Kalau dia bisa ngomong pasti dia bilang aduh sakit. Aduh gak enak. Tapi tujuan kenapa itu digosokkan ke papan cuci supaya kotoran keluar. Banyak orang Kristen gak mau terima proses Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita gak pernah bisa menjadi anak panah yang baik. Kualitas penuai yang baik. Karena kita seringkali menolak proses. Proses itu baik bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ya, bahkan Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Mari kita baca 1, 2, 3. Bahwa baca lebih keras yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa yang mau tertindas katakan amin. Ketawa Abraham. Gak ada yang mau tertindas Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau susah? Saya juga kalau bisa gak mau tertindas Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud sampai berkata tertindas baik. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Terkadang proses itu baik bagi manusia untuk kita belajar bagaimana mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin.
Yang pertama, anak panah kalau mau bagus, mau baik, harus mau dibersihkan. Yang kedua, anak panah yang baik itu harus mau ditajamkan. Anak panah itu dibuat dari besi ya Bapak Ibu Saudara, kemudian ditempa. Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau tadi dikatakan anak panah itu harus tajam, harus ditempa. Berarti manusia pun harus ditempa dengan siapa? Sesamanya. Di mana kita ditempa, di mana kita ditajamkan bersama sesama kita. Di dalam pelayanan, di dalam gereja. Dulu saya pernah berpikir masuk gereja itu seperti surga. Ya. Saya melihat gereja itu, wah orang-orangnya harusnya penuh kasih. Gereja itu harusnya orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Apalagi saya mau masuk full time Bapak Ibu Saudara. Ya hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya berpikir kantor gereja itu identik dengan surga. Oh setiap hari hamba Tuhannya nyanyi, nyembah Tuhan, nangis. Tapi waktu saya masuk gereja, apa yang saya bayangkan tidak terjadi. Waktu saya masuk jadi full time, apa yang saya bayangkan tidak terjadi. Yang saya lihat, kok orang Kristen lebih jahat dari orang dunia. Pernah gak Bapak Ibu Saudara pernah dengar gak orang berkata, dulu saya jadi jemaat oke-oke aja. Ketika saya mulai pelayanan, aduh susahnya bukan main, gak enak. Tapi saya bersyukur gereja penuh dengan orang-orang seperti itu. Dengan seperti itu saya ditajamkan. Dengan seperti itu saya lebih tajam lagi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara gak terlibat di dalam gak terlibat di dalam wadah-wadah pelayanan, mari terlibat. Karena disitulah kita akan ditempa. Manusia ketemu dengan manusia. Pasti ada gesekan. Tapi disitulah kita akan semakin tajam. Kalau kita nggak mau terlibat, kita sudahlah saya jemaat saja. Kita nggak akan pernah ada gesekan, tapi kita nggak pernah tajam di dalam kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, anak panah yang baik itu harus ada di dalam komunitas. Anak panah itu harus ada di dalam tabung. Anak panah itu kalau perang harus ada di dalam tabung. Ya, nggak bisa berceceran. Kita perlu ada di komunitas yang benar. Kita perlu ada di pergaulan yang benar. Kita perlu ada di sebuah wadah di mana ada tudung yang membawahi kita, menaungi kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau anak panah nggak mau di dalam tabung sendiri-sendiri, nggak akan pernah bisa dipakai menjadi sesuatu yang berarti. Sekitar 3-4 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, ada sekelompok anak-anak muda dari Kalimantan. Mereka pendoa syafaat. Di Kalimantan mereka berdoa. Mereka katanya dengar suara Tuhan. Tuhan menyuruh mereka ke Jakarta untuk berdoa syafaat. Berdoa syafaat untuk apa? Untuk Indonesia. Supaya Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami mujizat. Baik gak tujuannya? Baik. Agar mereka 5 orang berangkat. Ya, 3 perempuan, 2 laki-laki berangkat ke Jakarta. Mereka sewa satu kos, mereka berdoa. Mereka puasa. Mereka komitmen 40 hari gak makan. Bahkan mereka supaya lebih afdol gak mandi. Ya, menurut beritanya sama gak mandi. Karena mereka berdoa untuk Indonesia. Kayaknya kalau badannya tambah bau, wah Tuhan lebih dengar Bapak Ibu Saudara ya. Kayaknya begitu, saya juga gak ngerti. Tapi intinya tujuan mereka baik. Indonesia mengalami mujizat pemulihan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara di tengah jalan di hari ke-15 ada seorang dari 2 pria, satu sakit. Ketika pria ini sakit, mereka semakin semangat berdoa. Dan berkata, tenang, ini ujian. Ayo terus puasa, ayo terus berdoa. Sakitnya semakin parah karena gak makan. Udah sakit tambah gak makan. Ya, tambah gak mandi. Ya. Terus tambah sakit, tambah parah. Mereka terus berdoa. Di hari ke-20 orang ini meninggal. Waktu meninggal,
Mereka berpikir gini, tenang. Di hari ketiga Tuhan akan bangkitkan. Akhirnya mereka berdoa lagi. Wah, di samping berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk temannya bangkit. Jadi gak dibawa ke rumah sakit. Dibiarin di situ Bapak Ibu Saudara. 3 hari gak bangkit, mereka berpikir tenang. Lazarus pun hari keempat baru dibangkitkan. Jadi terus mereka berdoa, hari keempat gak bangkit juga. Hari kelima baunya sudah kemana-mana. Akhirnya polisi datang, RT RW datang ke situ. Ditangkaplah mereka. Dibawa ke kantor polisi. Ditanya, kenapa kalian buat? Kalian sedang buat apa? Teman sakit sampai meninggal kok dibiarkan? Mereka jawab, kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa Indonesia dipulihkan, Indonesia ngalamin mujizat. Tujuannya baik, baik. Akhirnya mereka dipidana karena tindakan mereka membuat seseorang meninggal. Saya baca berita ini di mana? Di Kompas. Memang gak disebut agama mana. Ya, nggak disebut agama Kristen, tapi dari bahasanya berdoa untuk mujizat, berdoa untuk pemulihan, saya tahu itu orang Kristen. Tapi orang Kristen yang keblinger Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Nggak ada wadah, nggak ada naungan. Makanya penting kalau kita ada di tempat ini, mari belajar mengkomitmenkan diri kita. Ya. Jangan GKJJ Bapak Ibu Saudara. Gereja Kristen jalan-jalan. Tapi lebih baik mari belajar kita ada di satu tempat. Semua gereja sama. Semua gereja ada baiknya, ada kelemahannya. Tapi mari kita belajar menanamkan diri kita di dalam satu komunitas yang sudah ditetapkan Tuhan. Yang terakhir. Yang pertama apa? Anak panah yang baik dibersihkan. Yang kedua ditajamkan. Yang ketiga ada dalam tabung. Yang keempat, anak panah yang baik harus mau diutus, dilesatkan. Percuma anak panah itu bersih, percuma anak panah itu tajam, percuma anak panah itu ada di dalam tabung, tapi kalau dia nggak mau diutus. Nah di dalam Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tapi kalau orang Kristen sekarang, ini aku, utuslah dia Tuhan. Ini aku, utuslah Bapak Pendeta. Ini aku, utuslah itu misionaris itu. Ini aku, utuslah ketua kul saya. Makanya kenapa orang Kristen sekarang dikenal dengan 6D. Duduk, datang, duduk, diam, dengar, doa, dana. Yang penting saya 6D Pak. Kalau masalah pergi-pergi, Bapak saja pergi-pergi. Kenapa kekristenan mengalami penurunan yang drastis dalam 100 tahun terakhir? Karena Kristen seringkali berkata, ini aku utus dia. Nanti sebelahnya ngomong lagi, iya ini aku utus dia juga. Terus begitu dan gak ada yang diutus Bapak Ibu Saudara. Pengutusan di sini bukan bicara kita pergi ke pedalaman, kita pergi ke tempat-tempat yang susah. Enggak, kita dimanapun kita berada kita harus jadi berkat. Di tempat kerja, di tempat bisnis, di usaha kita. Mari tunjukkanlah Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau diutus. Di tempat kerja kita bukan hanya cari uang, tapi bagaimana dengan keberadaan kita nama Yesus ditinggikan. Bagaimana dengan keberadaan kita di kampus, di sekolah, nama Yesus ditinggikan. Karena saya percaya waktu kita diutus, setiap orang Kristen bisa memancarkan sinar. Maka penuaian terbesar dan terakhir itu pasti terjadi. Tapi kalau semua diserahkan ke pendeta terbatas. Makanya banyak pendeta stres. Ya, sebuah survei di Amerika menyatakan bahwa pekerjaan yang paling membuat stres nomor 1 pendeta. Ya, hal ini ditopang dengan sebuah penelitian menyatakan bahwa 80% pendeta itu hamba Tuhan di Amerika. Mereka itu sakit mental, sakit jiwa. Saya selalu berdoa Tuhan mudah-mudahan saya gak sakit jiwa. Tapi mungkin saya sudah sakit jiwa juga. Nomor 2 baru Presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita mau belajar, kita mau diutus. Yang mau katakan amin. Memang gak mudah, tapi mari kita belajar untuk menjadi Kristen yang progresif, yang bertumbuh. Gak cuma 6D Bapak Ibu Saudara.
tapi Kristen yang belajar melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Sekitar berarti 17 tahun yang lalu, tahun 2000-an, saya lulus SMA, Bapak Ibu Saudara. Itu di satu KKR, ya namanya KKR waktu itu, saya masih muda juga. Pendetanya ngomong apa saya nggak jelas, yang penting siapa yang mau maju ke depan, saya maju ke depan. Sambil nangis-nangis ke depan, kadang-kadang bingung juga sebenarnya kenapa saya ke depan nggak tahu. Tapi saya baru tahu ternyata itu panggilan untuk misi Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tantangan untuk perjalanan misi, untuk diutus ke Kalimantan pedalaman. Saya baru tahu setelah ibadah selesai saya dikumpulkan dan pendeta bilang terima kasih kesediaan teman-teman untuk diutus ke pedalaman Kalimantan. Waduh saya kaget, saya bingung, wah salah maju saya. Tapi akhirnya nggak bisa mundur, saya juga ya udahlah coba aja. Ternyata saya harus hidup di dalam pedalaman itu umur saya baru sekitar 20 tahunan. Ya baru 19 tahun Bapak Saudara lulus SMA. Jadi saya masuk pedalaman 2 bulan saya di sana. Hidup di dalam sebuah hutan yang kampung, di mana dari perjalanan dari Jakarta harus naik kapal cepat ya. Waktu itu pesawat belum banyak, harus naik kapal cepat. Di laut semalam Bapak Ibu Saudara, kemudian sampai Pontianak, naik lagi bus non AC tentunya ya, tapi AC geleber, artinya AC jendela dibuka dan bersama dengan ayam dan kambing di dalam bus itu. Dan perjalanan 7 jam menggunakan bus. 7 jam berhenti di suatu tempat yang nggak ngerti itu tempat apa. Zaman itu belum ada GPS, zaman itu belum ada Google Map, zaman itu belum ada handphone. Saya nggak tahu saya turun di mana. Yang penting saya disuruh turun di situ, saya turun di situ. Dijemput dengan pick up, naik lagi, masuk lagi ke dalam hutan sekitar 3 jam menggunakan pick up. Sampai ke pedalaman, nggak ada lampu Bapak Ibu Saudara, nggak ada air. Air itu kalau mau mandi, mau cuci gigi, sikat gigi Bapak Ibu Saudara harus tunggu air hujan. Ya nggak boleh pakai air sungai. Karena air sungai mengandung banyak materi-materi yang berbahaya. Jadi setiap hari nampungin air hujan untuk mandi dan untuk gosok gigi. Ya, sebuah tempat yang jauh dari peradaban. Sebuah tempat yang sangat masih primitif Bapak Ibu Saudara. Ya, tempat di mana orang kalau bicara Indomie goreng, kita bikin Indomie goreng gimana? Indominya direbus, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Indominya tetap direbus dan pakai bumbu jadi Indomie goreng. Di sana mau Indomie goreng, mau Indominya digoreng beneran Bapak Ibu Saudara. Ya, di Indominya digoreng beneran pakai minyak begitu. Kemudian ditanya, mau suike enggak? Oh, mau suike, saya suka suike. Kita di sini makan suike, kodoknya dibersihkan dulu, dipotong-potong. Di sana kodok hidup dimasukkan ke dalam katel. Jadi disuguhkan masih bentuk kodok Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itu situasi di pedalaman seperti itu. Nah, suatu kali pendeta di pedalaman itu bilang kepada saya, kita mau KKR di satu desa namanya Desa Gogok. Wah, saya semangat karena saya akan menjadi worship leader. Bayangan saya KKR di kota, ratusan orang, apalagi ini di kampung. Wah, saya semangat sekali. Terus pendeta bilang gini, kita perjalanan jalan kaki 5 jam ya, 6 jam. Oh, enggak masalah mau jadi worship leader kok. Semangat, akhirnya berjalan dari jam 12 siang kita mulai jalan sampai di desa itu jam 6. Kita ditampung satu rumah, setengah 6 kita tiba, jam 6 kita mau mulai KKR. Saya tanya, Pak KKR-nya di mana? Oh di rumah ini. Saya bingung, oh, muat Ki, mana muat kan sekampung? Oh enggak, KKR-nya di rumah ini aja. Hah? Terus jemaatnya, ya yang punya rumah ini aja, suami istri dan 2 orang anak. KKR-nya 4 orang, kami datang 10 orang. Wah, pertama saya bilang, gimana? Bayangan saya kan ratusan, 4 orang. Oh ya sudahlah. Terus pendeta bilang, kamu doanya yang kencang, pimpin pujian yang kencang. Kenapa? Ini sisanya orang-orang di sini, kampung ini belum Kristen. Mereka kebanyakan dukun. Kamu lihat di luar. Saya lihat keluar. Mereka berdiri kelilingin rumah. Ya, ada yang bawa parang, ada yang bawa tombak. Terus pendeta bilang gini, kalau kamu pujiannya nggak bagus, mati kita. Waduh, saya bingung Bapak Ibu Saudara. Jadi benar waktu saya mulai pujian, saya pikir oh yaudahlah saya berdoa. Saya mulai pujian, saya nyanyi satu lagu. Tiba-tiba jendela kebuka, breng. Oh saya pikir angin, oke nyanyi lagi. Baru 2 lagu, tiba-tiba jendela terbang, weng ke sana. Di pintu terbang, weng ke sini. Bapak Ibu Saudara itu kayak perang, bro gitu. Dari waktu kita ibadah, kita disantet, kita dikasih ilmu, rumah goyang-goyang semua segala macam.
Singkat cerita di tengah ibadah saya udah mikir gini, Tuhan pengen cepat pulang. Pengen cepat pulang, saya salah. Tuhan ampuni saya semua dosa. Udah takut mati Bapak Ibu Saudara ya. Takut gak masuk surga. Jadi saya bilang cepat pulang. Akhirnya selesai jam 8, 2 jam kami ibadah selesai. Suami istri ini menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kami pulang. Pulang kami pakai obor. Ya, pendeta yang ngomong kita harus jalan cepat ya. Kalau malam-malam banyak ular. Waduh semakin takut lagi Bapak Ibu Saudara. 6 jam harus jalan di tengah hutan untuk sampai ke perkampungan. Udah masuk lumpur, jatuh sini, sendal ketinggalan. Jadi udah kacau balau Bapak Saudara, saya udah gak pikir, yang penting cepat sampai kampung itu, cepat untuk selamat. Ya, sampailah di kampung jam 2 malam kurang lebih. Bapak Ibu Saudara, gelap gulita, saya badan sudah penuh dengan lumpur. Di situ ada genangan air habis hujan. Saya pikir, wah itu air, wah mau bersih-bersih begitu kan. Saya nyemplung ke situ, ternyata di situ ada bunyi grok 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 kubangan babi Bapak Ibu Saudara. Waduh saya mandi sama babi. Besoknya saya bilang sama diri saya, kapok, gak akan kesini lagi. Gak mau kesini lagi. Akhirnya kami pulang. Tahun depannya saya tetap ke Kalimantan, tapi saya gak mau ke kampung itu. Sampai 2005 pendetanya telepon. Ingat gak kampung ini? Oh ingat Pak. Ayo dong main ke sini. Saya cari alasan, aduh susah begini-begini. Terus Bapak pendetanya bilang, tenang, sekarang sudah ada toilet, udah ada listrik, ya, udah enak kok. Handphone juga kali-kali masuk sinyalnya, kali-kali Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi at least ada listrik dan toilet udah ada. Jadi saya bilang, benar Pak, benar. Ya udah, saya bawa 7 orang, teman-teman rekan pelayanan ke sana selama kurang lebih 1 minggu. Bapak Ibu Saudara, kami pelayanan di sana. Wah benar, ada toiletnya udah jadi, air udah ada sumur, segala macam lebih baik lah. Hari terakhir setelah ibadah raya begini, setelah saya selesai khotbah ada sepasang suami istri anaknya sakit. Minta didoakan. Nah selesai didoakan suami istri ini bilang, Pak ingat gak 5 tahun yang lalu Bapak ke desa Gogok. Waduh saya ingat desa Gogok. Lalu saya bilang, oh saya ingat Bu Pak, tapi besok saya pulang supaya saya gak kesana lagi Bapak Ibu ya. Saya besok pulang, saya udah seminggu di sini, jadi besok pulang. Tapi saya ingat desa Gogok. Oh iya Pak gak apa-apa, selamat jalan ya besok pulang. Tapi kita mau cerita aja Pak. Waktu dulu Bapak datang kan hanya di satu rumah. Oh iya saya ingat. Satu rumah itu akhirnya menjadi Kristen malam itu. Iya saya ingat. Kemudian dia bilang, tahu nggak Pak, waktu Bapak ibadah kami itu berusaha untuk buat Bapak dan rombongan itu mati. Kami kerahkan semua ilmu kami supaya rumah itu rubuh dan semua rumah orang yang di dalamnya mati. Aduh saya semakin, ini untung puji Tuhan gak mati gitu kan. Dan dia bilang begini, waktu kami coba semua ilmu kami lihat Pak ada awan yang putih mengelilingi rumah itu. Dan kami tahu ternyata Tuhan yang Bapak bawa itu jauh daripada ilmu yang kami punya. Waktu Bapak pulang hanya 2 orang yang menjadi Kristen. Tapi sampai hari ini setelah 5 tahun 99% seluruh penduduk kampung kami menjadi pengikut Yesus. Pas dibilang begitu baru kan, oh luar biasa saya ya. Wah baru, oh iya Pak kalau ada waktu saya mau ke sana. Baru mulai muncul manusianya Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi saya belajar, mungkin bagi manusia apa yang saya berikan di sana terbatas. Yang saya lakukan di sana penuh dengan ketakutan, penuh dengan keterbatasan. Tapi pengutusan bukan bicara kuasa kita. Pengutusan bicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita dan di dalam kita. Amin. Di tempat kita bekerja, kita jangan pusing dengan gimana caranya. Yang penting hidup seperti Yesus. Sisanya Tuhan akan lakukan bagiannya. Mari jadilah orang-orang yang terlibat dalam kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Jangan menjadi jemaat yang pasif. Tapi mari menjadi jemaat yang aktif. Yang memperluas kerajaan Allah. Kalau agama lain, kalau sekte lain, mereka dengan giat menjangkau. Mari kita yang punya Allah yang benar. Yang Allah yang menjanjikan keselamatan yang kekal. Mari beritakan itu ke sebanyak mungkin manusia. Dan saya percaya melalui kita, keluarga kita diselamatkan. Melalui kita, teman-teman kita diselamatkan. Melalui kita, penuaian terbesar dan terakhir akan terjadi atas Indonesia. Yang mau terlibat katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan sungguh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang percaya katakan, yakin Kau hadir. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari pejamkan mata kita. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyadari, Tuhan, saya mau terlibat dalam penuaian terbesar dan terakhir, melakukan kehendak Allah pada zaman ini, terlibat di dalam penuaian besar. Bapak Ibu Saudara mau membangun kualitas anak panah dalam kehidupan kita. Mari dalam hitungan ketiga, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Syukuri Allah balakaraba. Ada kuasa yang bekerja di tempat ini. Ada kuasa yang tidak terbatas bekerja di tempat ini. Mari buka hati kita bersama-sama dan biarkan kuasa Roh Kudus menjamah kita. Ya, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ya, bekerja Roh Kudus. Rabasanda. Haleluya. Jesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sungguh katakan, ku yakin Kau hadir. Ya. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dalam nama Tuhan Yesus daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya kami percaya terjadi aku berlimpah-limpah. Memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab seperti Yabes, katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di alam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Jangan lupa bawa jiwa ke dalam rumah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.